Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Aprilia Amialfaini, perwakilan dari kelompok 8 dengan pembahasan yaitu ijtihad dan mujtahid. Pokok pembahasan dari ijtihad dan mujtahid yaitu yang pertama, pengertian ijtihad, dasar ijtihad, fungsi ijtihad, macam ijtihad, lapangan ijtihad, paradoks pintu ijtihad, urgensi ijtihad, pengertian mujtahid, syarat mujtahid, dan tingkatan mujtahid. Yang pertama adalah pengertian ijtihad. Ijtihad itu apa? Ijtihad secara etimologi adalah pendapat yang disimpulkan oleh ahli hukum dalam Islam, upaya para ulama syariat mengenai suatu masalah yang sebelumnya tidak dijumpai dalam Al-Quran maupun hadis. Dapat juga diartikan bahwa ijtihad ini merupakan pengerahan segala upaya, pikiran, dan tenaga secara maksimal berdasarkan Al-Quran dan hadis untuk dapat merumuskan dan mengetahui hukum-hukum syariat. Dasar ijtihad diantaranya ada di Quran Surat An-Nisa ayat 105, Quran Surat An-Nisa ayat 59, dan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, apabila seorang hakim akan menetapkan hukum, lalu ia berijtihad dan ijtihadnya itu benar, maka ia mendapat 2 pahala. Dan apabila ijtihadnya itu salah, maka ia mendapatkan 1 pahala. Hadis riwayat Abu Daud. Apa sih fungsi ijtihad? Ijtihad itu berfungsi untuk menjawab permasalahan yang belum ada di Al-Quran maupun Sunnah dengan menggali hukum dari keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Macam ijtihad ada 6. Yang pertama adalah ijma'. Ijma' merupakan kesepakatan para ulama mengenai suatu peristiwa. Contohnya, bahwa para ulama bersepakat bahwa vaksinasi maupun imunisasi ini diperbolehkan. Yang kedua adalah qiyas. Qiyas merupakan menganalogikan atau membandingkan kejadian atau suatu peristiwa yang tidak ada nasnya dengan yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Contohnya, narkotika ini tidak ada nasnya, dianalogikan dengan khamr atau minuman yang memabukkan yang ada nasnya. Selanjutnya adalah ihtisan, yaitu meninggalkan hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa yang ditetapkan berdasarkan dalil yang lebih khusus. Jadi ini seolah-olah meninggalkan dalil yang awal atau dalil asalnya. Contohnya bahwa dokter ke laki-laki, misalnya dokter kandungan, ini kan terpaksa ya, harus melihat aurat perempuan. Maka ini untuk kemaslahatan pengobatan wanita tersebut atau kesehatan atau keselamatan wanita tersebut, maka ini boleh diperbolehkan untuk melihat aurat ajnabi. Selanjutnya adalah urf. Urf yaitu kebiasaan yang dikenal orang banyak yang akhirnya menjadi tradisi. Contohnya adalah misalnya ketika menjelang bulan Syawal seperti ini akan ada nyekar atau nyadran ke makam. Seperti itu. Selanjutnya adalah maslahah mursalah. Maslahah mursalah ini yaitu sesuatu kejadian yang syara' atau ijma' tidak menetapkan hukumnya. Tidak pula nyata, tetapi ada sesuatu yang munasabah untuk kemaslahatan dan kebaikan umum. Contohnya pengodifikasian Al-Quran yang tidak ada nasnya. Akan tetapi untuk kemaslahatan umat Islam ini Al-Quran dihimpun. Dan yang terakhir adalah istishab. Istishab ini yaitu menetapkan hukum atau masalah suatu hukum yang kedua berdasarkan hukum yang pertama karena tidak ditemukan dalil yang mengubahnya. Contohnya seseorang yang ketika akan sholat subuh ini berwudu, maka telah diperhitungkan wudunya atau keadaannya pada saat akan melaksanakan sholat duha. Jadi seseorang itu tadi tidak perlu wudu lagi untuk sholat duhanya ketika ia yakin tidak ada tanda-tanda ataupun bukti bahwa wudunya tadi telah batal. Selanjutnya adalah lapangan ijtihad atau objek yang boleh diijtihadi. Yang pertama adalah lapangan yang dibawa oleh nas dzani. Maksudnya ini dalam segi sanad dan penyohihannya. Yang kedua adalah lapangan yang dibawa oleh nas qati.
Ini dari segi pengertiannya saja. Yang ketiga adalah lapangan yang dibawa oleh Nasdani, maksudnya kedudukannya, namun qot'i dalam pengertiannya. Ini hanya terbatas pada nasnya, tidak sampai melampaui nas. Dan yang keempat adalah lapangan yang tidak diijmakan, juga tidak diketahui pasti. Ini adalah contohnya berijtihad dengan kias, ihtisan, uruf, dan lain-lain. Paradoks pintu ijtihad yang selanjutnya. Paradoks pintu ijtihad ini maksudnya adalah hal yang bertentangan. Jadi ada perbedaan pendapat mengenai apakah pintu ijtihad ini sudah tertutup atau masih terbuka. Golongan yang berpendapat bahwa pintu ijtihad masih terbuka berpendapat bahwa jika ijtihad sudah tertutup, maka ini menjadikan hukum Islam yang dinamis menjadi kaku dan beku. Lalu, jika ditutup, maka akan menutup kesempatan ulama Islam untuk menggali hukum Islam. Dan yang terakhir adalah permasalahan baru, ini akan sulit atau bahkan tidak diketahui hukumnya. Selanjutnya adalah golongan yang berpendapat bahwa pintu ijtihad ini sudah tertutup. Ini misalnya adalah pendapat mereka adalah hukum Islam ini sudah lengkap, sudah dibukukan, jadi tidak perlu untuk berijtihad lagi. Selanjutnya adalah penganut mazhab ini tidak boleh berpindah mazhab karena harus memilih salah satu mazhab. Dan yang terakhir adalah percuma dan membuang-buang waktu jika harus berijtihad lagi, seperti itu. Maksudnya percuma ini mungkin karena hasilnya pun nanti tidak jauh beda dengan yang telah ulama dahulu keluarkan, seperti itu. Selanjutnya adalah urgensi ijtihad. Apa yang membuat ijtihad ini penting untuk dilakukan? Ini karena itu tadi, bahwa masalah baru ini masalah itu kedepannya akan ada masalah-masalah yang baru. Jadi diperlukan suatu upaya untuk menemukan suatu hukumnya, karena mungkin tidak ada atau belum dirumuskan hukumnya oleh ulama yang terdahulu. Seperti itu. Selanjutnya adalah pengertian mujtahid. Jika ijtihad adalah upayanya atau kegiatannya dalam merumuskan suatu hukum, maka mujtahid adalah orang atau pelakunya. Jadi ini adalah orang yang mampu melakukan ijtihad melalui cara istinbat atau mengeluarkan hukum dari sumber hukum syariat dan tatbik atau penerapan hukum. Selanjutnya syarat mujtahid. Karena ini berkaitan dengan hukum Islam, maka ini tidak boleh main-main. Seorang mujtahid harus memenuhi syarat-syarat. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut, yakni menguasai ilmu bahasa Arab dengan segala cabangnya. Yang kedua adalah mengetahui ayat Al-Quran dan cara mengistinbatkannya, lalu asbabun nuzul atau sebab turunnya suatu ayat Al-Quran, nasikh mansukh atau pembatalan dan yang dibatalkan, dan ilmu tafsir. Selanjutnya adalah mengetahui nasihat suatu hadis dan cara mengistinbatkannya, lalu mengetahui derajat suatu hadis, perawi suatu hadis, dan asbabul wurud atau sebab turunnya suatu hadis. Dan yang terakhir adalah mengetahui ilmu usul fikih dan segala cabangnya. Yang terakhir adalah tingkatan mujtahid. Tingkatan mujtahid ini ada 4. Yang pertama adalah mujtahid mustaqil atau mutlak. Mujtahid ini mujtahid yang kaidah atau rumusnya ini tidak taklid atau meniru ulama manapun atau ulama siapapun. Jadi mandiri. Contohnya adalah 4 mazhab. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Maliki, Hanafi. Ini mereka merupakan mujtahid mutlak. Ada juga mujtahid mutlak di luar imam 4 tadi. Lalu selanjutnya adalah mujtahid muntasib. Mujtahid muntasib ini yaitu maksudnya ulama pengikut suatu mazhab yang merumuskan fikih tanpa mengikuti ulama lain. Jadi contohnya di suatu mazhab Syafi'i ini ada seorang ulama. Jadi contohnya ini ulama yang
kategori mujtahid muntasib adalah Imam Ibnu Abi Hurairah. Beliau rumus atau kaidahnya ini mengikuti Imam Syafi'i, akan tetapi produk hukumnya berbeda dengan Imam Syafi'i, seperti itu. Dan selanjutnya ada mujtahid muqayyad atau mazhab. Jadi ini kaidah atau rumus maupun produk fikihnya ini sama dengan mazhabnya. Contohnya di mazhab Syafi'i yaitu Imam An-Nawawi, dan Imam Al-Ghazali. Kecakapannya mujtahid muqayyad ini berada di bawah mujtahid muntasib dan mujtahid mutlak atau mustaqil. Dan yang terakhir adalah mujtahid mu'arrajih. Mujtahid mu'arrajih ini yaitu mujtahid yang menilai, hanya melakukan penilaian kepada pendapat-pendapat mazhab. Jadi di mujtahid ini tuh hanya memilih mana yang menurut dia ini unggul, seperti itu. Sekian dari kelompok kami mengenai ijtihad dan mujtahid. Mohon maaf atas segala kesalahan yang pastinya berasal dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.